only me, yeah, it's only me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Naili Khuriyatul Aliyah, dan teman saya, Nelly Sugiyarti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih MTS kelas 9 semester Gangsal kurikulum 2013. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ketentuan menyembelih binatang dan ketentuan kurban dan akikah. Yang pertama, ketentuan menyembelih binatang. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya yaitu binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, lezat untuk dimakan. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau sesuai dengan ketentuan syara. Kemudian dasar hukum penyembelihan. Halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yaitu melalui proses penyembelihan. Kemudian rukun penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih, kedua hewan yang disembelih, yang ketiga niat penyembelihan, dan yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Kemudian syarat penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih, yang kedua binatang yang disembelih, yang ketiga niat penyembelihan, dan yang keempat alat penyembelihan. Kemudian syarat penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih, yang kedua binatang yang disembelih, yang ketiga niat penyembelihan, dan yang keempat alat penyembelihan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan itu bisa dibaca dalam PPT. Akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahir. Sedangkan menurut istilah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan akikah yang pertama, umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yaitu minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Yang kedua, pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban. Yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Dan yang terakhir, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Hikmah akikah. Yang pertama, merupakan bentuk takarub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Nelly Sugiyarti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang ketentuan jual beli dan ketentuan jual beli kirot dan analisis larangan riba. Yang pertama, ketentuan jual beli dan kirot. Yang pertama, pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dasar hukum jual beli itu diperbolehkan, dan rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang yang diperjualbelikan, yang ketiga alat nilai tukar pengganti barang, yang keempat ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Pengertian kirot adalah menyerahkan harta dari syahibul mal kepada pengelolaan dana sebagai dana usaha di mana keuntungannya. Dan dasar hukum kirot itu adalah mubah atau boleh.
Rukun dan syarat qirot itu ada 5, yaitu yang pertama pemilik modal atau sahibul mal dan pengelolaan dana atau amil. Yang kedua ada modal, ada usaha. Yang ketiga jenis usaha. Yang keempat keuntungan. Dan yang kelima adalah ijab qabul. Analisis larangan riba. Pengertian riba itu adalah tambahan atau kelebihan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan. Dan selanjutnya dasar hukum riba itu adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dan macam-macam riba, yaitu ada 4, riba fadl, riba nasi'ah, riba qardi, dan riba yad. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.